Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin semangat lagi dalam memberikan Anda update terbaru setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap kami memberikan update video terbaru. Langsung saja kita mulai dengan market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Selasa 6 April 2021. Dalam market review yang kami buat kemarin, kami katakan bahwa kami memprediksi hari ini 51% berada dalam zona hijau karena kami memprediksi bahwa market Amerika akan berada di dalam zona hijau. Dan kalau kita lihat, ternyata memang betul market Amerika berada di dalam zona hijau, di mana Dow Jones sendiri mengalami kenaikan 1,13% atau 373,98 poin ke 33.527, mendekati all time high-nya. Sedangkan Nasdaq mengalami kenaikan yang lebih besar 1,67% ke 225,5 poin ke 13.706. Sedangkan S&P 500 mengalami kenaikan 1,44% atau 58,04 poin ke 4.078. Kenaikan yang besar dari market Amerika ini memang ditunjang dengan adanya kenaikan atau pertumbuhan yang cukup besar, yang solid dari data pengangguran Amerika ya, atau jobless claim Amerika, dan juga solidnya berbagai data dari sektor jasa yang menaikkan ekspektasi akan terjadinya pemulihan ekonomi yang berjalan smooth setelah terjadinya pandemi COVID-19. Market Eropa tidak mengalami perubahan, semuanya masih tutup. FTSE 100 Index London tetap di 6.737, DAX Frankfurt tetap di 15.107, dan CAC Prancis tetap di 6.103. Kemudian kalau kita lihat dari beberapa faktor yang bisa mengganggu pasar modal kita, yaitu diantaranya bagaimana US 10-year bond atau obligasi 10 tahun Amerika kembali menguat tajam 2,44% atau 0,041 poin ke 1,72. Kemudian kalau kita melihat juga posisi dolar indeks, ternyata hari ini cukup ramah, mengalami penurunan 0,394 poin atau 0,42% ke 92,596. Menurunnya dolar indeks ini tentu akan menjadi sesuatu yang baik bagi bursa regional Asia dan juga bursa-bursa dunia lainnya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana posisi kurs rupiah masih sedikit mengganggu kita. Kenapa? Karena kurs rupiah ternyata masih 14.515 rupiah per satu US dollar, dan tentu saja ini akan sedikit menekan laju IHSG karena rupiah yang terlalu tinggi biasanya tidak nyaman untuk IHSG. Kemudian kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham Telkom di Amerika atau saham telekomunikasi Indonesia di New York Stock Exchange mengalami kenaikan tipis 0,05 poin atau 0,21% ke 23,66, yang kalau kita rupiahkan adalah 3.439. Jadi harga Telkom di Amerika adalah 3.439. Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika atau di New York Stock Exchange terdapat 31 saham di dalamnya. Anda bisa googling apa itu EIDO. EIDO mengalami penurunan cukup dalam 0,82% atau 0,18 poin ke 21,75. Nah, ini yang cukup mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Karena
Di saat Dow Jones dan kawan-kawan mengalami kenaikan yang cukup tebal di atas 1%, Edo-nya malah turun. Turunnya cukup dalam juga, 0,82%. Kemudian kalau kita berpindah ke bursa komoditi, oil atau minyak atau WTI oil atau Western Texas Industries Oil mengalami penurunan cukup dalam, 2,27 poin atau 3,73% ke 58,65. Sedangkan emas atau gold mengalami penurunan 0,02% atau 0,3 poin ke 1728,80. Sedangkan timah mengalami tidak mengalami perubahan harga, tetap di 25.245, dan nikel juga tidak mengalami perubahan harga di 16.220. Sedangkan batu bara Newcastle juga tidak mengalami perubahan harga, baik untuk kontrak bulan April tetap di 96,5, untuk kontrak bulan Mei tetap di 91,90. Batu bara Rotterdam juga tidak mengalami perubahan harga, kontrak bulan April tetap 70,20 dan kontrak bulan Mei adalah 70,35. CPO mengalami kenaikan tipis 1 poin atau 0,03% ke 3.740. Sedangkan wood pulp juga tidak mengalami perubahan, tetap di 5.500,50. Dan akhirnya kita masuk ke bagian berikutnya untuk melihat bagaimana sebenarnya pembukaan atau opening dari bursa regional Asia hari ini. Kalau kita lihat pembukaan bursa regional Asia saat ini, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang hanya menguat tipis 0,1 poin atau 0,10 poin atau 33,70 poin ke 30.121. Indeks Kospi Korea yang juga baru dibuka mengalami kenaikan 12,82 poin atau 0,41% ke 3.132,23. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney menjadi yang paling banyak kenaikannya, 63,6 poin atau 0,93% ke 6.892,30. Dan kalau kita lihat saat ini pagi ini posisi Dow Jones Index Future ada di 33.407 atau mengalami penurunan 8 poin atau 0,02%. Kalau kita lihat dari posisi Dow Jones Index Future yang berada dalam zona merah, maka kemungkinan besar indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang juga tidak akan berada dalam zona hijau yang tebal, bisa jadi zona hijau tipis atau berbalik merah. Dan demikian juga yang akan terjadi dengan IHSG kita. Memang market Amerika sangat solid, hijaunya cukup tebal, tetapi karena Edo yang merah, maka kami juga hanya berani memprediksi IHSG 51% berada di dalam zona hijau. Meskipun selama 4 minggu terakhir setiap hari Selasa IHSG berada dalam zona merah, kami tidak mau berpegang pada cocok logi, tapi kami melihat bagaimana data-data yang ada di luar sana. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.